Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Asadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Pojentrek Kabupaten Pasuruan. Untuk kali ini saya ditemani oleh Bu Rini Susilawati. Beliau adalah guru kelas 4 SDN 1 Pojentrek. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik saja. Hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau melakukan supervisi kelas. Dan supervisi kelas ini adalah mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, mengapa hari ini melakukan percakapan pra-observasi itu sebagai persiapan awal, percaya diri dan siap sehingga memberikan yang terbaik bagi siswa. Ya Bu, untuk percakapan kali ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan pada diri ini. Yang pertama, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya Pak, untuk berdasarkan rancangan yang ditulis di sini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu siswa dapat mengetahui cara untuk menyatakan nilai jutaan, ratusan, puluhan, dan atas komposisi bilangan, berdasarkan komposisi bilangan. Baik, berarti ada tujuan yang Ibu ingin capai. Ya. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang dilakukan saat observasi? Baik Pak, mungkin area pengembangan yang saya gunakan ada dua, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa mampu menyatakan bilangan jutaan berdasarkan komposisi bilangan. Untuk keterampilannya yaitu siswa dapat menulis bilangan antara satuan sampai jutaan. Baik, jadi di area pengembangan yang ingin Ibu capai itu yaitu dilihat dari aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Oke. Bu, yang ketiga, saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajarannya. Untuk strateginya saya menggunakan tabel Pak. Tabel mulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, sama jutaan dan lain sebagainya. Untuk modelnya yaitu saya pakai model pembelajaran yang berbasis masalah, yaitu problem based learning. Oh, PBL. Ya. Untuk metode pembelajarannya saya menggunakan tanya jawab bersama anak. Baik, berikutnya bagaimana media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas? Saya menggunakan LKPD bersama video, lembar kerja, sama proyektor. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa atau jam berapa? Minggu depan, hari Senin, setengah 8 atau jam pertama gitu? Ya, jam pertama. Baik, berarti minggu depan hari Senin ini Bu ya, saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Baik Pak. Setelah observasi nanti kita akan mengulang lagi ya Bu. Iya Pak. Itu setelah observasi dan juga akan dibandingkan oleh pengajar praktek. Nah, sebelum kita akhiri dalam percakapan ini, kira-kira apa yang didapatkan oleh Bu Rini dari percakapan observasi ini Bu? Alhamdulillah yang saya dapatkan yaitu saya mendapatkan gambaran seperti media yang akan saya gunakan nanti dan saya siapkan nanti. Baik,
Terima kasih waktunya Bu Rini ya, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi, dan hari Senin depan Bu ya, saya akan datang. Demikian percakapan observasi ini, sampai ketemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Memberi salam kepada Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini siapa yang tidak masuk? Bidang, kenapa? Oh ya. Hari ini siapa yang belum mandi? Sudah mandi? Gosok gigi enggak? Gosok ya? Pakai sabun? Pakai. Terus sudah makan belum? Sudah. Yang belum, kenapa kok belum? Faris? Oh belum. Hari ini Bu Rini akan pelajaran matematika menerangkan tujuan kita menyatakan bilangan dari dari satuan ke jutaan, menyatakan bilangan dari satuan sampai jutaan. Anak-anak pernah mendengar ya? Pernah ya? Coba kita lihat dulu di video. Sehat dan siap untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk matematika kelas 4 kurikulum merdeka. Di bab 1 ini kita akan belajar tentang bilangan cacat besar. Nah adik-adik, tujuan pembelajaran pada bab 1 ini adalah adik-adik bisa membaca dan menuliskan bilangan cacat besar sampai miliar dan triliun. Nah pada video kali ini kita akan belajar terlebih dahulu membaca bilangan sampai ratusan juta. Nah apakah adik-adik siap untuk belajar bersama Kak Citra? Ayo kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, ayo kita amati gambar yang menunjukkan jumlah penduduk di beberapa negara berikut ini. Nah coba adik-adik lihat, ada negara Spanyol, Tiongkok, Indonesia, Australia, dan Kenya. Nah di sini juga ada jumlah penduduk dari masing-masing negara. Nah ini adalah karena samaan
dari masing-masing negara. Misalnya kalau dari Spanyol ya menghafalnya dengan bola ya, kalau dari Tiongkok ihong ya, kalau dari Indonesia hai ya, dan sebagainya. Nah di sini kita tidak fokus pada salam dari masing-masing negara, tapi kita fokus pada jumlah penduduk di masing-masing negara. Nah adik-adik, apakah kalian bisa membaca bilangan yang menyatakan jumlah penduduk tersebut? Kalian masih bingung nih, bagaimana ya cara membaca jumlah penduduk yang ada pada gambar ini? Nah adik-adik, kita mengenal terlebih dahulu bagaimana sih membaca bilangan caca besar sampai ratusan juta. Nah adik-adik, untuk membaca bilangan sampai ratusan juta, maka adik-adik harus pelajari dahulu tentang nilai tempat dari masing-masing angka. Nah adik-adik, kalau kalian di kelas 1 sampai kelas 3, kalian sudah belajar tentang nilai tempat. Mungkin kalian sudah sampai ratusan ribu. Nah di sini paling kecil adalah nilai tempat satuan. Satuan itu terdiri dari satuan, puluhan, dan ratusan. Nah sekarang di atas satuan itu ada ribuan. Nah ribuan itu dibagi menjadi 3. Ada ribu, ada puluhan ribu, ada ratusan ribu. Nah sekarang di atas ribuan ada jutaan. Nah jutaan itu terbagi menjadi 3 juga, yaitu juta, puluhan juta, dan ratusan juta. Lalu apa ya hubungannya nilai tempat ini dengan cara membaca? Nah, kita lihat dari contohnya. Kalian lihat jumlah penduduk dari negara Kenya. Nah, di sini kita mau membaca jumlah penduduk dari negara Kenya. Awalnya kita buat dahulu pada nilai tempat. Lalu kita masukkan masing-masing angka ke dalam tabel ini, dimulai dari satuan dari garis ya, dimulai dari belakang. Nah ini misalnya di sini ada angka 0, kita tulis di satuan 0. Lalu depannya 0, kita tulis di bawah puluhannya 0. Lalu ada depannya lagi 0, berarti ratusannya 0 tadi. Berikutnya ada angka 3, letaknya di ribu. Lalu ada angka 3 lagi di puluhan ribu, angka 4 di ratus ribu, angka 6 di juta, angka 3 di puluhan juta. Nah kalau sudah seperti ini, adik-adik bisa langsung mempraktekkan cara membacanya. Jadi seperti ini adik-adik, jika dalam jutaan ini ada 2 angka, maka kita tulis dulu ini adalah 36 juta, bukan 30-an juta 6, tapi 36 juta ya. Lalu berikutnya 4, bukan ratusan ribu, tapi cukup kita baca 433.000. Nah karena satuannya kosong berarti kita tidak perlu sebutkan angkanya. Berarti jumlah penduduk negara Kenya kalau dibaca itu adalah 36.433.000. Seperti itu adik-adik. Paham? Nah kita coba yuk contoh berikutnya. Ada negara Spanyol. Nah kita masukkan dulu nih dalam tabel nilai tempat ya. Kita tulis dari belakang adik-adik. Ada 0, karena dia di masing-masing tabel hanya 1 angka. 8, 6, lalu 0, 4, 4. Bagaimana cara membacanya? Kita baca dari jutaan dulu ya, dari depan adik-adik. 44 juta. Nah pada
Karena di sini garis ya 45 juta. Sekarang gantian ribuannya. Oh, ratusan ribunya nol. Berarti kan kita tidak baca. Ya, langsung saja ke angka berikutnya. 68.000. Sekarang berikutnya ada jumlah penduduk dari Amerika adik-adik. Bagaimana ya cara membacanya? Sama, tapi yang nilai 4. Kita masukkannya nih dari belakang. 8, 9, 3, 9, 9, 2. Yuk kita baca adik-adik dari depan ya. 299 juta 398.000. Jadi kalau ini dibaca 299 juta 398.000. Nah itu adik-adik cara membaca sampai 100 juta. Nah kalau ini bagaimana ya cara membacanya? Bagaimana cara membaca jumlah penduduknya adik-adik? Nah nanti kita jelaskan pada video pembelajaran selanjutnya. Sudah melihat video tadi? Sudah. Coba Bu Rini akan mengulangi lagi. Bu Rini akan buat tabel. Satuan, puluhan, ribuan, sama jutaan. Ini ditambah bagi 3 ada 3. Satuan, puluhan, ratusan, terus ribuan, berapa? Puluhan ribu, ratusan ribu. Terus juta, terus puluhan juta, ratusan juta. Coba ini akan kasih soal dulu. Nah, ini dibaca berapa?
Budi ditanya Fateh, sini teh, maju ke depan teh. Ya teh. Ribu
Oh, kecilan. Ini tidak apa-apa. Kalau buat tabel, letakkan luruskan satuan mana, puluhan mana, ribuan mana. Tabel. Mau buat tema tabel juga. Sudah Nana? Sudah Nana? Kalau sudah dikumpulkan. Yuk. Ya, anak-anak sekarang sudah mengetahui cara membacanya dari puluhan sampai ke jutaan. Anak sudah mengetahui atau membaca bilangan sampai dengan jutaan. Untuk minggu depan kita akan lebih dari jutaan, ratusan jutaan, lebih dari miliaran ya. Jadi minggu depan kita akan melanjutkan bilangan lebih dari jutaan ya. Sudah, sekarang anak-anak selesai, isikan dulu bukunya. Nah, sekarang musim hujan, jaga kesehatan, tidak boleh sering keluar ya. Waktu ya hujan-hujanan tidak boleh hujan-hujanan ya. Karena sekarang banyak penyakit flu, batuk. Jadi anak-anak jaga kesehatan agar besok kita bisa belajar kembali ya. Oke, beri salam Mas. Sikap berdoa dimulai. Salam kepada Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini yaitu di percakapan pasca observasi dengan saya Asari CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan. Untuk kali ini saya ditemani oleh guru yaitu Bu Rini Susilawati, guru kelas 4 SDN 71, dan di video kali ini saya juga ditemani oleh Bapak pengajar praktek. Halo. Itu Pak Zai panggilannya. Assalamualaikum Bu Rini. Pak Zai. Ya. Perkenalkan Bu Rini ya. Dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait observasi yang telah dilaksanakan kemarin Bu ya. Nah, kegiatan ini tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Pertama, bagaimana ini perasaan Ibu dalam berjalannya observasi di kelas kemarin? Perasaan saya gimana
gimana ya Pak, karena itu pertama kali saya lakukan secara tegang, tapi observasinya akan dilakukan dengan baik. Alhamdulillah, karena itu ya. Ya Bu, bisa nggak diceritakan kembali dalam area pengembangan langkah atau tahapan waktu dengan dilakukan dalam proses pembelajaran kemarin? Pembelajarannya yaitu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, anak-anak bisa memisahkan antara DJ bilangan tadi. Untuk keterampilannya, anak-anak bisa mengucapkan bilangan itu nilai-nilainya itu. Bilangan untuk jutaan yang kemarin itu ya. Oke, di area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Bu ini sejauh mana area pengembangan yang disampaikan oleh Ibu tadi, apakah sudah berhasil dilakukan? Sudah, tapi masih ada kekurangan sedikit. Ada kekurangan dulu ya. Oke, jadi untuk area pengembangan itu sudah dilakukan kemarin, namun masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu yang masih ada kekurangan atau mungkin ada kendala waktu dalam proses pembelajaran itu tadi apa? Kendalanya yaitu satu anaknya itu ada yang kurang aktif Pak. Apa dia capek atau gimana ya, tak tegang gitu, jadi ada yang kurang aktif gitu. Baik Bu, masih ada beberapa yang kurang aktif ya. Mungkin ada yang merasa atau jenuh ya, dalam pembelajaran yang kemarin. Kira-kira mengapa siswa itu bisa terjadi seperti itu? Terus kenapa siswa itu ya untuk tempatnya belajar. Saya sendiri juga kurang memberikan ice breaking ya. Itu rencana itu ke depan ya, untuk melakukan pendekatan, juga melakukan speaking, dia menghilangkan kejenuhan anak, terus bisa meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan gairah semangat dalam belajar. Mudah-mudahan yang direncanakan itu bisa terlaksana dan memberikan proses pembelajaran itu lebih baik lagi. Saya tunggu nih untuk cerita-cerita selanjutnya, apakah nanti bisa direalisasikan. Kira-kira kapan dulu untuk rencana perubahan yang dilakukan itu bisa direalisasikan? Belum tentu bisa, saya belum bisa menentukannya Pak. Tapi saya akan berusaha melakukan. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Semoga mudah-mudahan itu tetap direalisasi nanti. Jadi selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Zai sebagai sekretariat untuk memberikan umpan balik terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah menemani kami di sini terkait pasca observasi atau juga membantu Pak Sari sebagai mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Zero Mustafa. Saya di sini sebagai pengajar praktek dari angkatan 9 generasi yang sebagai pengamat juga apa yang hari ini kita laksanakan terkait pasca observasi. Saya mengingat kembali bahwa ini bisa kita jadikan pertemuan bahwasanya memang di dalam kurikulum kita itu semua anak ini bahkan bisa berbilang, artinya semua murid ini mempunyai potensi yang harus dibuka dan diberikan dengan pendidikan yang inklusif dan tepat. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya di kurikulum kita semua anak ini pastinya kan beragam.
sama mempunyai yang sebanyak dan juga potensi dengan beragam tersebut di kelas kita. Nah, dari apa yang sudah disampaikan dari percakapan yang sudah saya amati tadi terkait adanya pembelajaran di sini, Coach sudah mengarahkan kepada si Guci terkait apa yang sudah disampaikan tujuan hari ini, yaitu terkait pasca sebelumnya seminggu yang lalu sudah dilaksanakan adanya observasi kelas seperti itu kan Pak ya. Nah, dari identifikasi tersebut saya sedikit memberikan catatan di sini tadi. Yang saya tangkap adalah adanya permasalahan terkait pengetahuan dan keterampilan. Oke, di sini tadi saya mencatat dalam segi pengetahuan di sini murid sudah dapat menyebutkan biji bilangan. Nah, terus kemudian dengan keterampilan anak mampu menyebutkan nilai-nilai bilangan. Nah, saya tadi sudah mengapresiasi sekali banyak kegiatan hari ini, yaitu si Guci sudah menemukan adanya penguatan dalam diri sendiri observasi kemarin, adanya permasalahan-permasalahan yang ada di kelas dan juga perubahan yang dilakukan. Terus kemudian tadi ada permasalahan sedikit, mungkin adanya perubahan situs sudah mengarahkan terkait kendala anak yang praktik. Dan di sini Guci sudah menyebutkan kendala-kendala yang praktik ini mungkin adanya pembelajaran yang kurang menyenangkan, yang membuat anak orang semangat. Nah, alhamdulillah situs sudah mengarahkan adanya penguatan di sini. Rencana perubahan ke depan adalah si Guci akan melaksanakan kegiatan salah satunya menambahkan SPP. Oke, seperti itu ya. Dan alhamdulillah dalam kegiatan sisi coaching ini menurut saya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Di sini sudah nampak sekali perubahan yang sudah dilaksanakan. Harapan kami sebenarnya dari percakapan kita bukan hanya sekedar dalam percakapan, dan mungkin nanti bisa akan diterapkan di sekolah pendidikan masing-masing terkait adanya perubahan ini. Dan yang terpenting kita mempunyai tanggung jawab bersama-sama. Sekedar penutup dari saya, kutipan dari Albert Einstein, yaitu belajar dari hari kemarin, harapan untuk hari ini dan baca terus. Dan yang terpenting tetap terus bertahan. Dari kutipan tersebut kita harus mampu dan menguasai yang namanya sebagai seorang pendidik harus memberikan rasa nyaman, aman, dan menyenangkan bagi seorang peserta. Terima kasih dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait sesi kegiatan kita. Mohon maaf manakala ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami selaku pengajar praktek. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zai atas pembahasan ini bagi kita. Alhamdulillah dalam kegiatan mulai kegiatan awal supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra observasi, dan pasca observasi. Terima kasih banyak dari Pak Zai dan Bu Rini. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.